lagi nih sama Fajru dalam review-review mata pelajaran kuliah desain dan evaluasi pembelajaran sains. Kalau minggu lalu kita mengenal model pembelajaran yang menjadikan suasana kelas aman dan menyenangkan, yaitu model kuantum. Nah, minggu sekarang bahas mengenai inovasi disruptif dalam pendidikan. Ada yang tahu nggak apa itu inovasi disruptif dalam pendidikan? Kalau belum, mari disimak ya. Model-model pembelajarannya tidak kalah menyenangkan dengan model pembelajaran kuantum loh. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia akan bertambah. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus mengalami perubahan dalam kurikulumnya. Perubahan yang secara umum terjadi pada kurikulum pendidikan yang dialami suatu negara seperti media pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi hasil dan pelajar, dan sebagainya. Perubahan terjadi pada sektor pendidikan saat pandemi sangatlah menonjol dan sehingga saat ini masih terus melakukan perubahan masif dari segi sistem dan tatanan pendidikan agar pendidikan ini di Indonesia ini terus maju. Perubahan yang sangat besar ini disebut dengan era disrupsi pendidikan. Disruptive innovation merupakan sebuah gangguan yang bersifat inovatif yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan manusia yang memunculkan paradigma dan inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih efisien, efektif, dan memudahkan kehidupan manusia dengan ditandainya perkembangan teknologi yang sangat masif ini. Sehingga terkadang inovasi ini akan memberikan ancaman atau gangguan pada incumbent karena munculnya neokumben dengan inovasi barunya. Era disrupsi pembelajaran membawa peserta didik pada berbagai kemudahan dalam belajar. Mindset belajar bukan lagi tentang proses interaksi atau langsung antara siswa dan guru, melainkan telah bergeser menjadi proses tunggal, mencari tahu dari segala sumber. Gaya maupun gaya cara belajar baru untuk belajar di era digital ini merupakan dampak dari tersedianya produk-produk iptek dan tren global yang mengemuka. Peserta didik pada era ini adalah user otodidak yang sangat mengandalkan teknologi dalam menjalani aktivitas belajarnya sehari-hari. Adanya akses internet memudahkan siswa dalam mengakses informasi maupun konten hiburan. Mereka dapat menemukan apa saja di dunia maya sesuai dengan kesenangan dan keinginannya. Fakta ini menimbulkan ketergantungan akut terhadap internet. Baik, selanjutnya adalah model serta media pembelajaran yang dihasilkan pada disruptive innovation. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Internet of Things pada zaman sekarang adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, di dunia pendidikan khususnya sekolah tidak bisa harus menerapkan pemanfaatan Internet of Things di sekolahnya untuk mendukung proses administrasi maupun proses pembelajaran. Dengan menerapkan Internet of Things akan mampu meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Di sisi lain, bisa membranding sekolah sebagai sekolah yang maju. Yang kedua, ada augmentasi reality. Augmentasi reality atau AR adalah alat-alat modern berbasis teknologi yang mengintegrasikan objek 3D ke lingkungan yang nyata dengan menggunakan kamera pada suatu perangkat. Sekarang teknologi ini mulai dikembangkan di negara-negara maju untuk berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan pendidikan. Perkembangan augmentasi reality sekarang dapat diimplementasikan pada perangkat umum seperti perangkat seluler yang sistemnya berbasis iOS dan Android. Akses augmented reality ke publik termasuk siswa. Menurut Malinka Innova dan Georgi Ivanov dalam temuan penelitian yang dilakukannya,
Penggunaan augmentasi reality sebagai media pembelajaran dapat menolong siswa dalam memahami konsep dan teori, merangsang siswa dalam membuat konsep dan memaknai materi dengan tampilan 3 dimensi, memperkuat persepsi, membuat media interaktif dan lingkungan belajar yang menarik serta menyenangkan. Thomas P. Cowdery mengenalkan konsep ER di tahun 1990. Di artikelnya, The Term Augmented Reality menerangkan 3 karakter teknologi yang menggunakan konsep ER. Yang pertama adalah mampu menyatukan lingkungan nyata dan lingkungan maya. Yang kedua, dapat menampilkan informasi yang interaktif dan langsung. Dan yang ketiga, menampilkan dalam bentuk 3D. Kemudian model ketiga adalah blended learning. Blended learning adalah campuran dari berbagai strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang akan mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya. Pelaksanaan strategi ini memungkinkan penggunaan sumber belajar online, terutama yang berbasis web atau blog seperti yang kita gunakan. Nah, tanpa meninggalkan kegiatan tatap muka. Blended learning dapat digunakan sebagai alternatif dalam strategi pembelajaran karena dapat menggabungkan kegiatan pembelajaran konvensional di kelas dengan pembelajaran online menuju ke kemandirian dalam belajar. Yang keempat ada e-learning. E-learning memiliki konsep yaitu belajar virtual alias melalui online. Siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengakses e-learning, cukup menyiapkan gawai pintar dan akses internet di rumah, maka proses belajar mengajar pun bisa dilakukan. Ternyata e-learning ini sendiri merupakan contoh media pembelajaran digital dengan penerapan multimedia interaktif. Hal ini dikarenakan e-learning terdiri dari kombinasi berbagai tampilan media pembelajaran digital seperti gambar, teks, suara, animasi, video, dan lain sebagainya. Keberadaan multimedia yang beragam ini tentu akan menarik minat siswa dan dapat mengurangi rasa bosan yang muncul jika materi hanya berupa teks saja. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai disruptive inovasi. Nah, disruptive inovasi ini bisa kita lihat seperti sekarang ini. Kita menggunakan media blog dan YouTube dalam penyampaian pembelajaran. Itu artinya kita sudah menerapkan disruptive inovasi dalam pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.